Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses bagi kita semua, khususnya petani cabai. Jumpa kembali dengan Bos Terong Channel, info ragam pertanian, khususnya tanaman terong dan cabai, inovatif, kreatif, dan bermanfaat. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan jelaskan ya duet maut antara si hitam dan si putih ya teman-teman. Ya, ini dia si hitam dan si putih ya teman-teman. Oke teman-teman, ya inilah si hitam dan si putih itu adalah Abasel dan KNO3 ya teman-teman. Oke baiklah, bagi teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat ya teman-teman. Oke baiklah teman-teman, salah satu faktor atau faktor yang menentukan keberhasilan tentang budidaya berbagai macam jenis tanaman adalah faktor konsisten, baik dalam perawatan ataupun pemupukannya ya teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk perawatan ketika cabai kita atau tanaman yang teman-teman miliki sudah masuk ke masa produktif atau masa generatif ya teman-teman. Nih, seperti biasa ini adalah cabai yang saya tanam adalah jenis cabai rawit hijau pelita 8F1 ya teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan KNO3 putih dan Abasel ya untuk perawatan. Karena banyak yang bertanya di kolom komentar bagaimana cara menggunakannya. Sebetulnya sudah saya rilis ya videonya sebelumnya. Tapi untuk menjawab pertanyaan seperti biasa, saya menjawab tutorialnya dengan secara langsung ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, hal yang mendasar adalah teman-teman harus mengetahui kondisi tanaman yang teman-teman miliki agar nantinya kita bisa memecahkan permasalahan yang kemudian terjadi pada tanaman yang teman-teman miliki, baik pun itu cabai ataupun terong dan tanaman hortikultura yang lainnya teman-teman. Oleh karenanya jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, dan kalau kurang jelas silahkan baca di deskripsi di bawah video ya teman-teman. Oke, sebagaimana yang teman-teman simak di bawah ini, saya sudah menyediakan berbagai macam obat ya, atau insektisida juga pupuk ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan kembali di masa vegetatif dan di masa generatif tanaman cabai yang teman-teman miliki. Hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan ketika di fase vegetatif itu apa, di masa generatif itu apa, sudah saya perjelas ya di video sebelumnya. Untuk video kali ini, ketika cabai sudah berbuah lebat seperti ini, seperti biasa saya menggunakan untuk pemupukan ya, pemupukan susulan saya menggunakan KNO ya, KNO putih, KNO3 putih seperti ini. Dan untuk penyepraiannya KNO3 putih yang botol seperti ini ya teman-teman. Ini bisa teman-teman gunakan di spray, dan teman-teman bisa digunakan juga untuk dikocor ya teman-teman, dengan dosis sesuai anjuran ya, sudah dijelaskan di video sebelumnya untuk penjelasan tentang penggunaan KNO putih ini ya teman-teman. Nah kemudian sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, teman-teman tahu kondisi tanaman yang teman-teman miliki ya. Ketika memang fase generatif seperti ini, tentunya kan teman-teman ingin mendapatkan hasil yang kemudian melimpah ya teman-teman. Oleh karenanya daun pun harus teman rawat dengan baik ya, agar nantinya tidak tertutup kemungkinan kalaupun sudah besar seperti ini tanaman cabainya ya, itu akan terjadi keriting daun tetap ya. Teman-teman harus menjaga atau merawatnya dengan cara menggunakan bahan aktif yang berbahan aktif abamectin ya. Bisa menggunakan Abasel seperti ini atau bisa menggunakan Demolis ya teman-teman. Terserah teman-teman maunya menggunakan Abasel atau Demolis, itu sama saja ya, karena sama-sama memiliki bahan aktif abamectin ya. Yang tujuannya adalah agar daun cabai yang teman-teman miliki itu tidak keriting ya teman-teman, tidak menjadi keriting, tidak menjadi kerdil. Itu tujuannya untuk penggunaan abamectin ya, seperti itu. Nah kemudian saya menggunakan sebagaimana yang teman-teman lihat. Kalau saya menggunakan di sini adalah bubuk paneli ya teman-teman. Mungkin jarang orang ya yang menggunakan bubuk paneli.
Ini tujuannya adalah agar nanti bunga yang tumbuh di pohon cabai itu kalau menggunakan bubuk paneli ini dia menjadi menempel, bagus, sempurna, sehingga buahnya akan menjadi lebat seperti ini ya teman-teman. Lebat seperti ini. Bagi teman-teman yang mungkin ingin menggunakan hal yang sama yang seperti saya lakukan, teman-teman bisa membeli bubuk paneli ini di toko kue ya, di pasaran, dengan harga yang murah, tetapi jarang petani tahu cara seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf bagi para petani senior, saya menggunakan ini, mau ditiru silahkan, ataupun tidak ditiru atau menggunakan bahan lain juga silahkan ya teman-teman. Lanjut ya ke KNO3 putihnya. KNO3 putih ini digunakan ketika memang di fase generatif. Jadi untuk dosisnya sudah dijelaskan sebetulnya di video saya sebelumnya. Silahkan teman-teman menggunakan 2 tutup ya. Menggunakan 2 tutup ini untuk per 10 liter air ya. Per 10 liter air. Bisa dikocor atau bisa di spray teman-teman, seperti itu. Nah kemudian satu hal ya yang teman-teman harus perhatikan, simak baik-baik penjelasannya teman-teman, agar video ini bermanfaat. Karena saya mengupload video itu bukan berarti coba-coba atau sembarangan atau kemudian tidak ada manfaatnya ya. Saya mengupload video itu adalah berdasarkan pengalaman sendiri, berdasarkan penyuluhan, berdasarkan hasil ilmu yang diberikan oleh teman-teman penyuluhan di organisasi ataupun di kalangan para petani di daerah saya ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kalaupun tanaman cabai yang teman-teman miliki itu penyakitnya seperti apa ya, sebagai salah satu contoh, ini adalah bahan atau obat insektisida seperti ini. Ini adalah dangke ya teman-teman. Ini dangke 40 WP ya teman-teman. Nah, dangke ini digunakan, simak teman-teman, ketika ada beberapa kupu-kupu berwarna putih yang kecil, atau kemudian seperti tadi bisa dibasmi juga dengan abasel ya. Tetapi dangke ini ketika terlambat kita memberikan abasel, karena untuk abasel ini saya pergunakan setiap 1 minggu sekali ya teman-teman untuk pencegahan ya. Tetapi kalau dalam fase 1 minggu itu ternyata interval 1 minggu itu ada kupu-kupu yang hinggap atau menempel di tanaman yang teman-teman miliki, ketika kita telat melakukan penyepraian maka kupu-kupu tersebut akan menelurkan larva ya, sehingga nantinya akan menjadi ulat. Nah seperti itu ya teman-teman. Baik pun sudah melakukan penyepraian dengan menggunakan abasel atau abamectin ya, bisa menggunakan demolis atau abamectin yang sesuai saya jelaskan ya, seperti ini. Ketika larva itu telah bertelur dan menjadi ulat, maka dia akan memakan daun yang kemudian akan menghabiskan daun tersebut ya. Nah di sini maka dangke ini ya, maka dangke ini berperan aktif, sehingga teman-teman bisa menggunakan dangke ketika posisi teman-teman tanamannya ada ulat yang memakan daun tersebut ya teman-teman, seperti itu. Jadi setiap kali ada penyakit, maka disitulah resep dan rumus harus kita terapkan, seperti itu ya singkatnya teman-teman. Jadi jangan asal, jangan sembarangan ketika memang tadi yang sesuai saya penjelasan di awal bahwa harus konsisten agar kemudian hasil yang kita panen pun menjadi maksimal ya teman-teman. Baik dalam pemupukan, baik pun dalam perawatan, itu tetap harus konsisten ya teman-teman. Jangan kemudian tanaman kita itu istilah kalau di sini setelah tanam dibiarkan begitu saja ya. Tetapi tetap sebagai petani kita harus konsisten. Terlepas dari biaya yang kemudian timbul atau akan membludak seperti itu ya teman-teman. Kita bisa mengaturnya sendiri, kita bisa kemudian melakukan perhitungan secara cermat agar biaya produksi dan biaya hasil panen kita menjadi maksimal ya teman-teman, seperti itu. Kemudian dalam proses perawatan ya teman-teman, dalam proses pemupukan berikutnya, kalau saya hanya menggunakan ini ya, jadi Posca NPK 1616 dicampur dengan KNO ya, sesuai dengan penjelasan di video sebelumnya. Saya sudah liris di video sebelumnya untuk pemupukan susulan baik secara ditabur ataupun secara ditugal ya teman-teman, seperti itu. Nah kemudian sesuai dengan yang saya jelaskan kemarin, bahwa kalau setelah pematikan ya, setelah pemanenan itu kan biasanya ada daun kuning seperti ini ya. Ini tidak terjadi masalah ya teman-teman. Sebetulnya ini karena
mungkin akan tumbuh lagi bunga baru ya, sehingga nanti ini pun akan rontok seperti ini, dan nantinya daunnya akan kembali menghijau ya, semuanya itu akan bagus kembali. Jadi setelah melakukan pematikan, hal yang lumrah, hal yang lazim seperti itu, maka daun itu akan menguning, tapi hanya untuk sementara ya. Maka dari itu proses yang teman-teman lakukan harus benar ya, sesuai dengan penjelasan di video sebelumnya, bahwa ketika kita melakukan pemanenan, kita harus segera melakukan perawatan ya, seperti itu teman-teman. Oh, jadi untuk tanaman cabai ini ya teman-teman, teman-teman jangan merasa terlena kemudian karena memang cabainya sudah baik, sudah bagus, sudah besar seperti ini untuk pohonnya ini. Teman-teman jangan merasa terlena, artinya apa? Banyak para petani di kalangan pemula ya, karena merasa terlena akhirnya tidak melakukan perawatan atau cenderung melakukan perawatannya ala kadarnya, sehingga nantinya tanaman cabai ini tetap daunnya itu akan kerdil ya, akan keriting teman-teman, ketika kita telat dalam melakukan proses perawatan. Oleh karenanya dalam video ini saya menjelaskan dengan begitu detail, dengan begitu singkat, semoga bermanfaat ya teman-teman. Inilah cara perawatannya ya. Oke, baiklah, terima kasih telah menyimak video saya. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Kita lakukan penyepraiannya ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.